Halo teman-teman semua, selamat datang di Snack Soal, channel buat latihan soal PTN dengan santai, ringan, atau pelan-pelan, yang penting paham. Oke, UTBK 2022 sudah berakhir, sehingga di video ketujuh ini, saya coba membandingkan dua soal ujian mandiri dari dua PTN terkenal di Indonesia, yaitu UM-UGM versus SIMAK UI. Ujian mana yang kira-kira lebih sulit ya? Anyway, buat yang cuma butuh pembahasan, file di video ini bisa segera teman-teman download pada link di bawah deskripsi. Baik, kita mulai saja latihan soal kali ini. Nah, latihan kali ini temanya matriks. Iya, rumusnya memang banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dibandingkan persamaan-persamaan trigonometri, rumus-rumus matriks cenderung mudah dihafal. Karena fokusnya cuma ngubah-ngubah pasangan atau posisi seperti itu. Seperti bagaimana cara menjumlahkan di matriks tuh ya. A ketemu E jadi A tambah E seperti itu ya. Kanan atas ketemu kanan atas ya digabung aja seperti itu. Bagaimana cara mengalihkan di matriks gitu ya. Misalnya perkalian skalar, sebuah angka ketemu A, B, C, D, ya dikali satu-satu aja. N kali A jadi NA, N kali B jadi NB, N ketemu C jadi NC, dan seterusnya. Atau perkalian antar sama matriks seperti ini ya. Kiri atas jadi AE ditambah kanan bawah BG seperti itu. Atau lagi-lagi kiri atas A ketemu F jadi AF ditambah kanan bawah B dan H seperti ini. Atau bagaimana cara mencari determinan? Seperti ini ya. Nah, determinan matriks ya langsung aja A kali D diambil B kali C. Jadi ya cenderung mudah lah dibandingkan trigonometri, hafalan-hafalan yang ada di matriks. Pun kalau itu dirasa masih kurang ringan, mending kita langsung praktek. Karena kunci bisa itu ya latihan. Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Baik, ini soal yang pertama dari UM-UGM 2021. Diberikan A bilangan bulat dan P sama dengan A kuadrat 1, 2. Jika determinan P dan determinan P inverse sama, maka nilai terbesar A adalah... Oke, normalnya kita akan berpikir kita harus mencari P inverse dulu ya kan ya. Ini kita cari dulu inverse-nya apa. Lalu kita cari determinan dari inverse-nya. Baru bikin bersama dengan ini. Nah, kali ini saya akan coba tidak perlu mencari inverse dari P ya. Jadi langkah itu kita skip. Gimana caranya? Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, ini pembahasan. Otomatis kalau kita pengen mainin determinan ya cari dulu lah determinan P itu apa ya. Determinan tuh simbolnya bisa seperti ini ya, det P atau P dalam tanda mutlak seperti ini. Itu namanya determinan matriks. Terserah pengen pakai yang mana. Jadi kalau ada P seperti ini, saya ingetin lagi, ini rumus determinan matriks ya. Rumus determinan matriks adalah A kali D diambil B kali C, gitu aja. Dan kalau ini kita terapin ke matriks P, otomatis jadinya kan A kali 2 diambil A kuadrat kali 1. Yaitu seperti ini. Tuh ya. Determinan P atau determinan P adalah 2A diambil A kuadrat. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah kita masuk ke langkah kedua ya. Yaitu bikin persamaan determinan P sama dengan determinan P inverse. Nah, kita uraiin di persamaannya ya. Kan katanya determinan P sama dengan determinan P inverse. Nah ini dia yang akan memudahkan kita. Nah untuk mencari determinan dari suatu matriks inverse kita nggak perlu inverse dulu matriksnya. Langsung aja seperti ini ya. Kayak pangkat-pangkatan gitu. Jadi kalau ada determinan A pangkat min 1 ya udah A-nya taruh di bawah tanda pecahan. Seperti itu. Kita langsung. Nah seperti ini ya. Otomatis determinan P sama dengan determinan P. Itu kenapa kita gak usah mencari lagi inverse dari P apa. Oke lanjut. Nah otomatis kan saya angkat aja ke kiri ya langsung ya.
Jadi P dibuat tanda pecahan ini saya pindahkan ke kiri sehingga ini menjadi determinan P kuadrat. Determinan P kuadrat sama dengan 1. Ya, berarti kan 2A diambil A kuadrat, dikuadratin lagi nanti 1 ya. Nah, kalau kita pengen cari A-nya, berarti ini harus kita akarin nih ya, biar kuadratnya hilang. Ini akarin, kiri akarin. Intinya akarkanlah ruas kanan dan kiri, sehingga ada dua kemungkinan. Kenapa dua kemungkinan? Karena akar dari 1 adalah 1 dan min 1. Ya, jadi ada dua kemungkinan nih. Bisa aja 2A diambil A kuadrat itu 1, atau 2A diambil A kuadrat sama dengan negatif 1. Ingat petunjuknya, A-nya harus bilangan bulat. Jadi kita cari mana yang bilangan bulat di antara kedua kemungkinan ini. Nah, kemungkinan yang pertama kan ini ya. Saya pindahin ke kiri semua biar A kuadratnya positif. Min A kuadrat tidak A kuadrat, 2A jadi negatif 2A. 1 tetap, plus 1. Yang kanan jadi seperti ini. A kuadrat diambil 2A, diambil 1 ya. Cuma beda plus sama minnya aja. Oke, mana yang bisa diakarin? Ini bisa kita akarin ya. Tuh. Bikin 2 dalam kurung, terus bayangin apa yang kalau ditambah sama dengan yang tengah, dan kalau dikali jadinya yang ujung. Min 1 tambah min 1, min 2. Min 1 kali min 1 ya plus 1. Kalau yang kanan, kira-kira apa dua angkanya? Oke, sayang sekali tidak ada A bulat di sini. Oke, ini nggak ada A yang memungkinkan untuk dibikin ya. Oke, kalau misalnya udah itu ya, berarti cuma bagian kiri nih yang A-nya nilainya bulat, yaitu 1 ya. Lihat, kedua dalam kurung ini sama-sama 1, artinya nilai A yang bulat memang hanya 1 gitu. Dan dari situ kita langsung dapat jawabannya D ya. Nilai terbesar A adalah 1. Ya begitu aja sih, udah simple. UMUGM 2021. Baik, setelah mendapatkan jawaban soal yang pertama, kita masuk ke soal yang kedua ya. Oke, jadi kalau tadi UMUGM 2021, sekarang SIMAK UI 2021. Kalau dilihat dari tampilannya, kayaknya lebih mengerikan daripada UMUGM ya. Soalnya lebih pendek sih daripada UMUGM, tapi pangkatnya itu loh yang sampai 2022. Ini agak mengerikan. Udah gitu, dia matriks 3x3 ya. Untungnya sih kita nggak usah cari determinan ya, jadi enak lah. Kan kalau pangkat-pangkatan berarti perkalian matriks aja yang akan kita mainin. PG-nya panjang biarin, fokus kita adalah caranya ya, cara nyelesain ini. Jadi kalau ketemu soal SIMAK UI yang biasanya pangkatnya sadis-sadis tuh nggak perlu takut duluan. Biasanya kita cuma diminta mempelajari polanya aja gitu. Misalnya perkalian pangkat 2, pangkat 3 gimana, kalau udah paham kebaca nih pangkat 2022 seperti apa. Yuk kita mulai masuk ke langkah yang pertama. Jadi seperti yang saya bilang, kita pelajari dulu nih pola perkalian matriks A seperti apa. Dimulai dari A kuadrat seperti itu. Kita cari A kuadrat seperti apa ya. Jadi A kuadrat itu kan berarti matriks A dikali matriks A ya. Jadi kita tempel aja matriksnya. Oke, mengingatkan lagi, perkalian matriks itu kiri atas ya plus kanan bawah. A kali E ya, kiri atas ditambah kanan bawah. B kali G, gitu aja terus. Kiri atas, kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah, gitu-gitu aja ya. Semakin ke kanan ya berarti semakin ke bawah perkaliannya. Oke, nggak apa-apa kita pelan-pelan dulu, kan niatnya belajar ya. Kita pelan-pelan ngerjain perkalian matriks ini. Nah, ini ya. Yang bagian kiri atas akan saya ketemuin sama yang bagian paling kiri dari matriks A yang ini. Nah, ini kalau dikali jadinya ini ya. Atas bagian kiri, atas bagian kiri. Min 1 kali min 1 ditambah 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Seperti itu. Kiri atas, kanan bawah, kanan bawah. Lagi. Nah, kita coba lagi ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kiri atas,
ya. Kiri atas min 1 kali 2, kanan bawah 2 kali 1, kanan bawah 3 kali 0. Oke, biar lancar kita coba lagi. Jadinya seperti ini nanti. Min 1 kali 3 jadinya seperti ini. 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. Oke. Nah, sekarang coba yang saya pindahin yang bagian A yang kiri. Oke, yang pasangannya begini nih. Gimana perkaliannya? Jadinya begini. 0 kali negatif 1 jadinya seperti ini. 1 kali 0 ya jadinya begini. 0 kali 0 ya jadinya begini. Kira-kira gitu-gitu aja. Kalau udah lancar ya langsung aja semuanya nanti seperti ini ya. Setelah kita coba satu-satu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting lancar dulu. Nggak salah dulu. Kalau udah yakin paham, yakin lancar, silahkan ngebut. Nanti ini kalau udah kita tambah-tambahin jadinya seperti ini ya. Tuh. Enak kan angkanya? Jadi biasanya emang SIMAK UI nakutinnya di langkah-langkah awal aja. Kalau udah sampai di tengah tuh wah udah kebaca polanya kemana, seperti itu. Iya, kita coba aja nih ya. Min 1 kali min 1 ya 1. Tambah 0 tambah 0 ya 1. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Tambah 2 ya 0 ya. 0 tambah 3 kali 0 ya 0. Seterusnya. Kita akan dapat seperti ini nanti polanya. Dan di sini kuncinya nih. Pola ini kuncinya. Bisa dilihat bahwa A kuadrat merupakan matriks identitas. Jadi setiap kita ketemu A kuadrat berarti kita ketemu matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang dari kiri atas ke kanan bawahnya tuh 1 gitu, sisanya 0 semua. Gitu aja. Emang buat apa sih matriks identitas? Ya, ini dia. Saya akan ingetin. Nah, pada matriks identitas, jika I sama dengan 1001, maka matriks identitas dikali matriks apapun jadinya matriks itu lagi. Jadi kalau ada A dikali I, itu akan sama dengan I kali A ya. Atau sama dengan A itu sendiri. Jadi intinya ketemu matriks identitas itu bakal jadi matriks itu lagi lah perkaliannya. Maksudnya seperti ini. Nah, A pangkat 3 kan tadi kita udah nyari A pangkat 2 ya. Sekarang kita coba cari A pangkat 3. A pangkat 3 itu kan berarti matriks yang tadi A pangkat 2 dikali A lagi ya nggak? A pangkat 2 itu I tadi ya. Nah, karena I adalah matriks identitas, apapun yang dikali matriks identitas jadinya matriks itu lagi. Sehingga semua pangkat ganjil akan menghasilkan matriks itu lagi. Jadi A pangkat 1 akan sama dengan A pangkat 3, akan sama dengan A pangkat 5, hingga A pangkat 2021 ya. Bolak-balik aja polanya. Kalau A pangkat 3 udah dapat, kita coba gimana dengan A pangkat 4. Nah ini ya A pangkat 4 ya. A pangkat 4 itu kan udah dapat A pangkat 3 dikali lagi A gitu kan. A pangkat 3 apa tadi? Ini ya. A kali A ya ini tadi kita udah dapat ya. A kali A nanti jadinya I. Otomatis pangkat genap akan menghasilkan matriks identitas. Jadi A pangkat 2 akan sama dengan A pangkat 4, akan sama dengan A pangkat 6 sampai A pangkat 2022. Ya, itu kenapa A pangkat 2022 kan pangkatnya genap. Kita bisa bilang bahwa A pangkat 2022 akan menghasilkan matriks identitas, yaitu I. Apa matriks identitasnya tadi? Ini ya. Ada nggak di PG? Nah, ini jawabannya. Jawabannya E ya. Tuh. Matriks identitas. Oke, kira-kira itu jawaban dari soal SIMAK UI 2021. Nah, itu tadi soal UM-UGM yang baru versus soal SIMAK UI yang baru. Sama-sama tentang matriks. Kira-kira mana yang lebih sulit? Kalau buat saya sih ya SIMAK UI ya. Karena lebih melelahkan gitu ngurusin matriks 3x3 daripada 2x2. Untung cuma perkalian, bukan determinan, apalagi inverse. Buat teman-teman yang pengen ikut SIMAK UI, selalu siap ketemu matriks 3x3 ya. Cukup sering keluar sih di SIMAK UI matriks 3x3. Buat yang pengen ikut UM UGM, selalu siap dengan pemahaman lintas bab.
Lihat kan, tadi ada konsep persamaan kuadrat walaupun temanya matriks. Dan buat kalian yang udah klik video ini, terima kasih sudah mampir ke Snack Soal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.